Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Bintarti dengan NIM 183221107 dari kelas MSI 7C. Saya akan mempresentasikan tentang alih agama atau conversion. Jadi subpokok pembahasannya ada yang pertama yaitu pengertian konversi agama, yang kedua faktor-faktor penyebab konversi agama, yang ketiga tahapan dan proses dalam konversi agama, yang keempat jenis-jenis konversi agama, yang kelima dampak sosial konversi agama. Jadi subpokok pembahasannya pertama yang dibahas yaitu pengertian konversi agama. Apa sih yang dinamakan konversi agama itu? Jadi konversi agama, konversi yang dalam kosakata bahasa Inggris disebut dengan conversion, yang berarti berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain. Bisa disebut juga change from one state or from one religion to another. Konversi agama, religious conversion, dimaknai sebagai perubahan, berubah ataupun masuk agama. Dengan demikian, konversi agama mengandung pengertian bertaubat, berubah agama, berbalik pendirian atau berlawanan arah terhadap ajaran agama atau masuk ke dalam agama. Perpindahan dan kepenganutan umat beragama dari suatu agama kepada agama lain terjadi tidak hanya di kalangan umat dari agama Islam, tetapi juga dapat juga pada penganut agama-agama lain. Sebagaimana fenomena konversi di era kontemporer, menurut Koch, konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindak agama. Lebih jelas dan lebih tegas lagi, konversi agama menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang tiba-tiba mendapat hidayah Allah secara mendadak telah terjadi, yang mungkin saja sangat mendalam atau dangkal. Perubahan tersebut dapat juga terjadi secara berangsur-angsur. Pengertian konversi agama secara etimologi adalah konversi dalam tinjauan etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu conversio, yang berarti taubat, pindah, atau berubah. Dalam penggunaan bahasa Inggris, kata tersebut lebih sering dikenal dengan conversion, yang memiliki beberapa pengertian, yaitu yang pertama, the process of changing or causing something to change from one form to another, atau bisa dikatakan proses perubahan atau menyebabkan sesuatu berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Yang kedua yaitu the fact of changing one's religion of beliefs or the action of persuading someone else to change theirs. Atau sebuah fakta dari perubahan sebuah agama atau keyakinan atau tindakan untuk mempengaruhi orang lain untuk merubah mereka. Kemudian konversi agama banyak menyangkut masalah kejiwaan dan pengaruh lingkungan tempat tinggal. Selain itu, konversi agama yang dimaksud dengan mempunyai beberapa pengertian dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya perubahan arah pandang dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. Yang kedua, perubahan yang terjadi dipengaruhi kondisi lingkungan sehingga perubahan dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak. Kemudian yang ketiga, perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari suatu agama ke agama lain, tetapi juga termasuk perubahan pandangan agama yang dianutnya sendiri. Yang selanjutnya yaitu selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan, maka perubahan itu pun disebabkan faktor petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Subpoin berikutnya yaitu faktor-faktor penyebab konversi agama. Jadi hal apa aja sih yang memfaktori kenapa konversi agama itu bisa terjadi? Faktor yang pertama yaitu karena faktor keluarga. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan, kurangnya mendapatkan pengakuan kaum kerabat lainnya,
Kondisi yang demikian menyebabkan seseorang akan mengalami tekanan batin yang menimpa dirinya. Kemudian yang kedua yaitu faktor lingkungan tempat tinggal. Orang yang merasa terlempar dari lingkungan tempat tinggalnya atau tersingkir dari kehidupan di suatu tempat merasa dirinya hidup sebatang kara. Keadaan yang demikian menyebabkan seseorang mendambakan ketenangan dan mencari tempat untuk bergantung hingga kegelisahan batinnya hilang. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu faktor perubahan status. Perubahan status terutama yang berlangsung secara mendadak akan banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama. Misalnya perceraian, keluar dari sekolah ataupun perkumpulan, perubahan pekerjaan, kawin dengan orang yang berlainan agama, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu faktor kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi yang sulit juga merupakan faktor yang mendorong dan mempengaruhi terjadinya konversi agama. Masyarakat awam yang miskin cenderung untuk memeluk agama yang menjanjikan kehidupan dunia yang lebih baik. Kebutuhan mendesak akan sandang dan pangan dapat mempengaruhi. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor pendidikan. Dalam hal ini, literatur ilmu sosial menampilkan argumentasi bahwa pendidikan memainkan peranan lebih kuat atas terbentuknya disposisi religius yang lebih kuat bagi kaum wanita daripada kaum pria. Lebih lanjut ditemukan fakta dari pendirian sekolah-sekolah keagamaan yang dipimpin oleh yayasan-yayasan berbagai agama. Kenyataan menunjukkan sebagian kecil saja dari seluruh jumlah anak didik dari sekolah tersebut masuk agama yang dipeluk pendirinya. Hanya sejauh itu dapat dibenarkan sistem pendidikan lewat persekolahan termasuk faktor pendorong masuk agama. Kemudian James mengembangkan faktor penyebab konversi itu menjadi dua tipe, yaitu yang pertama tipe volisional atau perubahan bertahap, kemudian yang kedua tipe self-surrender atau perubahan drastis. Yang pertama yaitu perubahan bertahap. Konversi agama ini terjadi secara berproses sedikit demi sedikit sehingga kemudian menjadi seperangkat aspek dan kebiasaan rohaniyah yang baru. Konversi yang demikian itu terjadi sebagai suatu proses perjuangan batin yang ingin menjauhkan diri dari dosa karena ingin mendatangkan suatu kebenaran. Kemudian yang kedua yaitu perubahan drastis. Konversi agama tipe ini adalah konversi yang terjadi secara mendadak. Seseorang tanpa mengalami suatu proses tertentu tiba-tiba berubah pendiriannya terhadap suatu agama yang dianutnya. Pada konversi agama tipe kedua ini, James mengakui adanya pengaruh petunjuk dari Yang Maha Kuasa terhadap seseorang. Karena gejala konversi ini terjadi dengan sendirinya pada diri seseorang sehingga ia menerima kondisi yang baru dengan penyerahan jiwa sepenuh-penuhnya. Kemudian para tokoh agama berpandangan bahwa penyebab utama dari berpindahnya agama seseorang adalah kehendak Tuhan, sebuah dorongan dari luar yang memiliki kehendak luar biasa pada dalam diri manusia. Hal tersebut tidak bisa dikontrol secara penuh oleh manusia, karena ada hakikatnya hidayah atau petunjuk merupakan milik Tuhan. Dalam tradisi keilmuan serta kepercayaan Islam, misalnya Allah memegang peranan sentral bagi keislaman seseorang. Seseorang yang beragama dan memilih agama Islam sebagai agamanya merupakan sebentuk hidayah Allah. Tidak ada satu faktor pun yang dapat memaksakan hidayah. Seseorang tidak bisa memberi hidayah kepada orang lain meskipun dia adalah seorang nabi. Firman Allah yang artinya, sesungguhnya kamu, hai Muhammad, tidak akan dapat memberi hidayah petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Kemudian, selanjutnya yaitu tahapan dan proses dalam konversi agama. Konversi agama menyangkut perubahan batin seseorang secara mendasar. Proses konversi agama ini dapat diumpamakan seperti proses pemugaran sebuah gedung. Bangunan lama dibongkar dan pada tempat yang sama didirikan bangunan baru yang sama sekali dari bangunan yang lain sama sekali dari bangunan sebelumnya. Jadi berbeda dari bangunan sebelumnya. Dengan demikian, seseorang tidak serta-merta beralih agama, terlebih untuk agama yang masing-masingnya memiliki perangkat aturan serta nilai yang apabila telah terintegrasi pada diri seseorang akan mempengaruhi cara
pandang, bertindak, tutur kata orang tersebut berdasarkan agamanya. Oleh karenanya, proses terjadinya konversi tentu memakan waktu. Carrier dalam Ramayulis 2002 membagi proses tersebut dalam tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, terjadi disintegrasi sintesis kognitif atau kegoncangan jiwa dan motivasi sebagai akibat dari krisis yang dialami. Yang kedua yaitu reintegrasi penyatuan kembali kepribadian berdasarkan konsepsi agama yang didapat. Dengan adanya reintegrasi ini, maka terciptalah kepribadian baru yang berlawanan dengan struktur yang lama. Kemudian yang ketiga, tumbuh sikap menerima konsepsi pendapat agama yang baru serta peranan yang dituntut oleh ajarannya. Yang keempat yaitu timbul kesadaran bahwa keadaan yang baru itu merupakan panggilan suci petunjuk Tuhan. Yang selanjutnya yaitu secara umum proses konversi itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama masa tenang pertama, di mana segala sikap dan tingkah lakunya serta sifat-sifatnya menunjukkan acuh tak acuh terhadap agama. Yang kedua yaitu masa ketidaktenangan, konflik dan pertentangan batin berkecamuk dalam hatinya, gelisah, putus asa, tegang, panik, dan sebagainya, baik disebabkan oleh moralnya, kekecewaan, atau yang lainnya. Pada masa ini seseorang biasanya amat peka perasaannya, cepat tersinggung, dan hampir-hampir putus asa dalam hidupnya, serta mudah kena sugesti. Yang ketiga yaitu peristiwa konversi agama itu sendiri setelah mengalami masa puncaknya. Oke, akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu peristiwa konversi agama itu sendiri setelah mengalami masa puncaknya. Seseorang tiba-tiba merasa mendapat petunjuk Tuhan, mendapat kekuatan dan semangat. Gejolak atau konflik yang terjadi dalam dirinya tiba-tiba menjadi reda, jiwa menjadi tenang dan damai berkat keyakinan barunya. Kemudian yang selanjutnya keadaan tenang dan tentram. Setelah krisis konversi selesai, maka timbullah perasaan atau keadaan jiwa yang baru, rasa aman dan damai di hati, lepas dari segala dosa, segala persoalan menjadi enteng dan dapat diselesaikan. Kemudian yang terakhir, ekspresi konversi dalam hidup. Tahapan terakhir dalam konversi agama ialah pengungkapan konversi agama dalam tindak, tanduk, perbuatan, sikap, dan perbuatan sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis konversi agama. Yang pertama yaitu konversi internal, yakni perpindahan agama yang dilakukan seseorang dari satu pemikiran kepada pemikiran yang lain, satu mazhab kepada mazhab yang lain, tetapi masih tetap berada dalam agama yang sama. Yang kedua yaitu konversi eksternal, yaitu pindahnya seseorang dari satu agama kepada agama yang lain yang berbeda. Kemudian selanjutnya yaitu dampak sosial konversi agama. Agama merupakan fenomena sosial yang memiliki dimensi individual di samping yang bersifat sosial. Dalam rangka aktivitas mencapai tujuan hidup, beragama adalah tujuan mencapai keselamatan hidup seperti yang diajarkan oleh sistem keyakinan, norma lingkungan, atau komunitas keagamaan dan pemahaman keagamaan mereka. Agama mempunyai makna atau fungsi dalam kehidupan manusia, maka agama merupakan suatu kebutuhan hidup yang dalam pemenuhan kebutuhannya melalui suatu interaksi dalam suatu sistem yang terbuka dalam diri individu maupun dalam suatu struktur sosial yang plural. Kemudian, dampak konversi agama terhadap akidah dan ibadah. Sebagai manusia yang beragama harus memiliki dasar nilai-nilai agama baik dari dimensi hubungan manusia dengan Tuhannya atau hubungan antar sesama manusia. Dengan memiliki dasar nilai-nilai agama tersebut, dimaksudkan bahwa perilaku seseorang ada hubungannya dengan masalah ibadah, zikir, dan memberi dorongan kepada antar sesama umat beragama untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena beragama merupakan perwujudan sikap dan perilaku manusia yang menyangkut hal-hal yang dipandang suci, keramat, dan sakral. Ilmu pengetahuan sosial yang dengan metode peralatannya dapat mengamati dengan cermat perilaku manusia itu, sehingga menemukan segala unsur yang menjadi terjadinya perilaku tersebut. Dilihat dari sudut sosiologi,
Agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat, dengan harapan seseorang memperoleh kemudahan dalam bersosialisasi di dalam lingkungan masyarakat maupun keluarga. Kemudian yang kedua, dampak konversi agama terhadap bidang muamalah. Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem, nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas. Pengaruh agama dalam kehidupan seseorang adalah memberi kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindung, dan rasa puas. Pengaruh positif ini lebih lanjut akan menjadi pendorong untuk berbuat. Agama dalam kehidupan seseorang selain menjadi motivasi juga merupakan harapan. Kemudian yang terakhir, dampak konversi agama terhadap kehidupan keluarga ataupun rumah tangga. Konversi agama dalam keluarga dapat membawa pengaruh yang besar karena seseorang yang mengalami konversi agama, segala bentuk kehidupan batinnya yang semula mempunyai pola tersendiri berdasarkan pandangan hidup yang dianutnya agama, maka setelah mengalami konversi agama akan timbul gejala-gejala baru yang bisa menjadikan seseorang tersebut mempunyai perasaan yang serba tidak sempurna, yaitu rasa penyesalan diri, rasa berdosa, cemas terhadap masa depan, dan bisa menimbulkan tekanan batin karena disebabkan oleh tidak diakuinya sebagai keluarga, merasa tersingkir dari lingkungan. Kondisi yang demikian itu secara psikologis, kehidupan batin seseorang menjadi kosong dan tidak berdaya sehingga mencari perlindungan lain yang mampu memberinya kehidupan jiwa yang tenang dan tentram. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.